Halo Mom, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Berkendara. Hari ini gue mau review sepeda yang spesial banget, berbeda dari yang lain ya. Jadi sepeda ini udah menarik perhatian gue banget dari dulu, dan akhirnya hari ini gue bisa nge-review, ya kan? Bagi yang belum subscribe dulu, dan bagi yang mau follow Instagram kita, follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya, bumper dulu. Halo Mom, jadi gue mau cerita dulu nih sebelumnya nih. Jadi akhir ini nih, teman-teman gue yang main road bike, main gravel itu pada beli komuter. Karena mungkin ya sekarang udah sibuk banget ya, udah nggak terlalu pandemi lagi. Mereka juga Sabtu Minggu susah goes, jadi mereka goesnya pas saat berangkat dari rumah ke tempat kerja. Nah, mereka nyari nih komuter, ada yang beli Sally, ada yang beli komuter. Yang punya gravel juga beli, yang punya road bike juga kembali lagi beli yang 16, 20 atau 26 atau 6,5. Nah, gua nemu nih jawaban akhirnya, sepeda komuter yang memang sempurna, yang memang gua nggak mau apapun yang gua lakuin untuk ke tempat kerja, gua nggak mau pakai motor atau mobil, karena selain ya bensin, perawatan. Ini gue memperkenalkan sepeda baru dari Polygon ya. Gue nggak tahu ini sebenarnya baru apa enggak ya. Jadi gue dipinjemin untuk nge-review ini sepeda. Inilah sepeda Kalosi Cruise. Ya, inilah Kalosi Cruise. Ini adalah sepeda e-bike. Jadi dia masuk golongan e-bike, tapi dia memang diperuntukkan untuk bike to work menurut gue pribadi ya. Jadi gue udah pakai sepeda ini selama seminggu, tiap hari bike to work. Ya memang pada dasarnya gue juga bike to work ya. Jadi pas gue pertama pakai, impresi pertama nih, gue kaget gitu. Jadi sebelumnya gue jelasin dulu apakah itu Polygon Kalosi Cruise ya. Jadi ini adalah sepeda komuter yang menurut gue pribadi ini adalah komuter ya. Jadi diperuntukkan untuk dari rumah ke kantor menggunakan sepeda. Nah, enaknya atau kelebihan dari Polygon Kalosi Cruise ini, dia adalah e-bike. E-bike yang mempergunakan pedal assist ya. Bagi om-om di rumah nih yang bener-bener nggak mau, gue nggak mau pakai motor, gue nggak mau juga pakai mobil. Selain ongkos bensin dan lain sebagainya, dan biaya parkir juga, dan memang suka sepeda tapi memang nggak terlalu mau sepeda goesnya lebih berat ya. Ya inilah jawabannya. Dia karena menggunakan e-bike, karena menggunakan motor, dan nih lihat nih baterainya gede banget. Nih gue suka nih. Jadi pas minggu itu dengan kilometer gua 10 kilo ya, itu baterai juga belum habis gitu, karena dia menggunakan baterai 36 volt. Nah, Sabtu Minggu itu jujur gue pakai mobil. Tapi minggu kemarin gue nyoba menggunakan ini. Jadi gue ke mall pakai ini, parkirnya nggak ada biaya parkir, terus nggak ada bensin, nggak ada apa. Gue juga beli belanja nih, gue ikat di sini ya. Itu ya memang ya pakai sepeda ya, tapi funnya tuh dapat banget dengan sepeda ini. Karena ini gue jelasin dulu partsnya dari atas. Dia ini menggunakan frame alloy dengan fork yang pakai steel ya, dan rimsnya itu alloy 36 hole, bannya itu 2,3, jadi tebel, rigid, enak gitu di jalan-jalan Jakarta, tahu sendiri kayak apa ya. Terus dia pakai mekanik Tektro,
kalipernya, jadi enak kalau benerin di jalan ada apa-apa. Terus dia pakai cakram juga, cakramnya lumayan gede nih. Ini kalau nggak salah 160 ini. Terus stangnya itu bener-bener dibikin komuter yang memang posisi geometrinya itu enak banget buat lu jalan-jalan gitu. Terus, nah ini stemnya nih, ini stemnya bisa disesuaikan nih. Ini memang menggunakan kayak 2 kunci L aja. Habis itu om di rumah bisa naik turunin sesuai dengan tinggi badan ya. Seat post alloy. Ini joknya udah otomatis empuk ya dari sananya. Dan di belakang ini tempat baterai gede banget. Baterainya ini bisa dibuka. Kuncinya nanti gua kasih lihat footage-nya. Kalau gue biasanya ngecasnya, ini gue buka ya. Jadi gue ngecas di dalam. Terus di belakang ini ada motornya ya. Mereknya itu Bafang. Memang ini lebih berat karena ada motornya ini. Dengan berat utuh full bike ini sekitar 22 kilo. Terus depan dia pakai chainring 38T kalau nggak salah. Terus dia pakai apa namanya, pedalnya nih yang ada mata kucingnya juga. Dia pakai standarnya, ada standar enak ya. Jadi parkir dimanapun, di coffee shop di apa, nggak usah nyari tempat untuk stand sepeda itu loh. Ada mata kucingnya juga. Terus ini nih fungsinya selain sebagai baterai, kalau hujan nggak nyiprat. Aduh, tuh gue nyiprat sih. Terus belakangnya ini sprocketnya 1232, RD-nya pakai Tourney. Jadi gue selain main misalnya speednya di angka 1 gitu ya, gue tinggal mainin sprocketnya. Nah, untuk nyalainnya ini gampang banget. Nanti gue kasih tahu footage-nya, tinggal pencet power sekitar 5 detik. Salah. Ini nyalain dulu. Mana nih nyalainnya? Nah, lupa kan? Ini nyala nih, jadi om di rumah bisa setting speednya masing-masing ya, suka di mana gitu loh. Jadi sepeda ini bisa menempuh paling jauh itu 80 km dan ngecasnya itu sekitar 4 atau 6 jam. Oke, jadi enaknya nih baterai selain buat fender, ini juga bisa buat kompatibel buat rak untuk bawa anak ya. Terus dia juga gampang banget, mudah dilepas, atau misalnya om males ngelepas dan di garasi ada colokan listrik, tinggal ngecas aja di sebelah sini nih. Nanti gua kasih tahu footage-nya gitu. Terus yang gua kaget ya, di sini juga ada aplikasi, jadi dia bisa connect ke Bluetooth nih. Nih gua kasih apps-nya. Jadi dia juga ada sensor cadence-nya ke Bluetooth, dan yang paling menarik ada lampu. Jadi lampunya tuh kayak LED mobil gitu ya. Ntar gua kasih tahu footage-nya. Dia otomatis nyala kalau saat gelap, tapi om bisa juga nyalain manual. Misalnya om mau siang-siang nyalain lampu juga, tinggal pencet bawah, tunggu yang lampu kedua nyala, pencet atas lama. Kalau mau matiin tinggal pencet atas saja lagi. Nah, ini nyala gitu loh. Tapi kalau gue jarang ya, gue mendingan otomatis aja kalau misalnya untuk malam aja nyala gitu. Kalau nggak salah, kalau si Cruise ini itu ada 2 warna varian ya. Yang satu ini biru dengan aksen biru muda ketua gini namanya ini. Dan ada lagi warna krim dengan aksen pink. Kalau gue lebih suka biru ya, lebih kayak cowok gitu. Mungkin bagi cewek-cewek di rumah ingin memiliki ini, juga ada warna yang lebih ke cewek gitu ya kan. Nah, kalau untuk rasa berkendara, jujur ini tuh santai banget. Bener-bener kayak gitu loh. Jadi nggak terasa kayak udah sampai gitu. Jujur gue agak lebih males pakai sepeda biasa sekarang, karena ini udah dikasih power assist hanya untuk bike to work ya. Kalau untuk sepeda kayak pagi, weekend ya memang gue pakai sepeda gue sendiri gitu. Tapi untuk bike to work ya, inilah jawabannya. Misalnya let's say om dari rumah ke kantor, rumah itu sekitar 15 kilo, pulang balik berarti 30. Lah ini jawabannya. Kan capek ya kita pulang kantor gitu ya, kadang pengen kayak mau pakai motor males, mau pakai mobil macet.
tapi naik sepeda dengan power assist gitu. Jadi kayak dibantuin gitu pedalnya. Kayak aduh, enak banget kayak gitu loh. Nah, banyak yang nanya nih, Om di rumah, Om ngerawatnya gimana? Nah, untuk ngerawat ini sih dicuci dengan biasa aja gitu loh, dengan sepeda seperti sepeda biasa, asal pressure dari tekanan air itu jangan tinggi-tinggi untuk kesini nih, karena ini motornya nih. Kalau misalnya lewatin banjir, mending jangan juga. Kalau misalnya hujan kayak gitu, dilap aja sampai kering. Terus kalau misalnya bike to work ya setiap hari, kalau misalnya udah parkir di rumah tuh jangan lupa dimatiin ininya nih. Nah, terus ada nggak sih, misalnya baterainya saya soak, ada nggak sih pergantian parts ininya nih, baterainya? Ada. Cek aja di website Polygon. Untuk harga, jujur, gue juga belum tahu ya. Overall, semuanya sama seperti sepeda lainnya sih, perawatannya. Itu aja gitu. Terus, harga. Banyak yang nanya nih, Om. Harga berapa sih? Harganya 9 juta. Untuk 9 juta, gue dikasih kayak gini. Ini sepeda akan gue peruntukkan untuk bike to work aja. Jalan-jalan di kota, atau ya di pantai, atau bike to work sih. Gitu aja. Negatifnya apa? Negatifnya ini berat, karena ada baterai sama ada motor ya, jujur ya. Jadi kalau misalnya mau nyoba keringetan, nggak usah pakai power assist-nya. Lumayan berat gitu. Tapi enak kalau memang benar mau nyari keringet ya. Jadi intinya ini sepeda juga investasi sih. Investasi untuk tidak boros lah, tidak boros bensin, parkir dan sebagainya. Dalam ini kita ngomongin dalam kaitannya bike to work ya. Kita nggak usah ngisi bensin, ngisi apa gitu loh. Bagi om yang memang suka sepeda tapi tidak mau memakai motor, atau daripada beli motor, ya ini bener-bener jawaban lah. Gue juga pernah nyoba naik mobil itu berapa dari tempat gue tinggal sampai ke kantor sini. Sama gue juga pernah nyoba dari rumah sampai sini tuh berapa naik motor. Ini nih di sebelah sini. Dan gue udah nyoba juga kemarin pakai ini. Segala macam ya, kita ngomong bensin dan parkir ya. Inilah seminggu. Otomatis juga untuk Sabtu Minggu jalan-jalan. Tuh bandingin biayanya gitu loh. Bagi yang memang suka banget sepeda komuter, belum pernah nyoba e-bike, gue sarankan coba ini. Tapi hati-hati, nanti kecanduan juga ya. Karena memang ada banyak orang yang suka banget bike to work pakai sepeda komuter. Kayaknya itu aja Om review dari gue. Nanti ada lagi satu sepeda e-bike yang gue ingin gue review juga. Karena beberapa bulan ini gue tertarik banget sama e-bike, dan fenomena e-bike itu udah mulai masuk banget ya. Dari mulai mobil udah listrik, motor udah listrik. Nah, kenapa nggak sepeda listrik tapi masih bisa digoes, ya kan? Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan, gaya berkendara.